Oke, kembali lagi bersama saya yang pastinya masih membagikan tutorial bagaimana menggunakan CorelDRAW X5. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang tools yang ada di Corel X5. Langsung saja, yang pertama ini ada Pick Tool. Pick Tool ini fungsinya untuk memindah objek. Contoh, saya membuat objek persegi ini. Nah, kemudian saya menggunakan fungsi Pick Tool, yaitu untuk memindahkan objek atau menggeserkan objek seperti ini dengan cara klik, tahan, kemudian geser atau pindah. Itu fungsi dari Pick Tool. Kemudian yang kedua di sini ada tools ya. Yang kedua ada Shape Tool. Di sini di Shape Tool itu ada beberapa tools ya. Ada Shape, ada Smooth, ada Rough Hand, kemudian ada Pre-Transform. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, bagaimana cara menggunakan fungsi Shape Tool ini. Nah, untuk fungsi Shape Tool ini, pertama mungkin saya akan membuat objeknya terlebih dahulu. Harus membuat objek kurve terlebih dahulu. Contoh, saya membuat objek seperti ini. Nah, ketika kita menggunakan Shape Tool ini, kita bisa mengubah garis-garis kurva ini menjadi sebuah lengkungan atau menjadi sebuah bentuk bentuk lain daripada bentuk yang sebelumnya. Contoh, kita klik di sini di tengah-tengah antara titik ini dan titik ini, kita klik di sini. Nah, di sini akan muncul bentuk atau satu tanda ya, satu tanda titik di sini, yang artinya itu sudah terpilih atau garis kurva tersebut sudah terpilih oleh Shape Tool tadi. Nah, kemudian di sini akan muncul beberapa pilihan yang mana kita nanti akan mengaturnya. Di sini mungkin saya akan pilih yang lengkungan ini, Convert to Curve. Kita klik dan kita bentuk polanya sesuai yang kita inginkan. Nah, seperti ini ya, kita bisa lengkungkan ke atas dengan menggunakan tool Shape Tool itu. Kita klik bagian anak panah ini, tanda panah, boleh yang ini dan boleh yang ini, seperti itu. Nah, kalau memang kita akan merubahnya ya di sebelah sisi bawah ini, sama, kita lakukan hal yang sama, klik seperti itu, kemudian pilih yang Convert to Curve. Nah, kita tinggal rubah atau kita gerakan ya, gerakan sambil klik tahan di garisnya, kita gerakan ke atas atau ke bawah. Kemudian kita bisa atur samping-sampingnya dengan cara klik tanda panahnya. Nah, itu seperti ini. Yang sebelumnya segitiga, kita dapat rubah bentuknya menjadi yang kita inginkan seperti ini. Yaitu cara menggunakan Shape Tool ya, atau Shape. Kita juga dapat menggunakan yang kedua, yaitu Smooth Brush ya. Smooth Brush ini fungsinya untuk merubah bentuk kurve ya. Contoh, kita klik toolsnya, kemudian kita klik tahan dan tarik ke arah mana saja. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita atur ukurannya di sini. Size-nya bisa kita atur. Nah, seperti ini. Nah, ini fungsinya Smooth Brush untuk merubah bentuk kurve. Nah, seperti ini ya. Mungkin ini bisa dikreasikan ya oleh teman-teman untuk dijadikan suatu kreasi yang lebih menarik ya. Saya hanya mencontohkan bagaimana penggunaan daripada tools tersebut. Kemudian yang ketiga ada Rough Hand Brush.
kita klik. Nah, di sini fungsinya untuk membuat seperti ini, gerigi ya, gerigi seperti ini. Kalau saya sebutkan sih gerigi ya, teman-teman terserah mau menyebutkannya apa. Nah, ini cara kerjanya, kita tahan di garis kemudian tarik. Ini juga bisa kita atur size-nya, kita bisa atur seperti ini. Nah, itu seperti itu. Nah, ini fungsi dari tools token. Kemudian yang terakhir ini ada free transform. Ini untuk memutar. Nah, seperti itu. Kita klik tahan, kemudian kita putar. Ya, bebas ya. Ini sama aja dengan rotasi, fungsi dari rotasi seperti itu. Nah, itu beberapa tools dari Shape Tool ya, dari Shape Tool yang bisa teman-teman gunakan atau bisa kreasikan ke hal yang lebih menarik lagi. Kemudian yang selanjutnya yaitu Crop Tool ya. Crop Tool ini berfungsi untuk memotong. Nah, di sini ada crop ini untuk memotong, biasanya identik dengan gambar. Nah, seperti ini. Kita ulangi, kita undo dulu. Nah, cara kerjanya kita klik tahan, kemudian letakkan crop tersebut di bagian yang akan kita potong. Nah, semisal saya di sini ya, kemudian klik dua kali, klik. Nah, itu akan terpotong seperti ini. Hasilnya akan terpotong seperti ini. Oke, kita kembalikan. Kemudian di crop tool ini ada knife ya. Knife ini sama ya, untuk memotong. Knife ini cara kerjanya seperti ini. Nah, itu cara kerjanya seperti itu. Nah, ini yang tadinya nyambung ya, garis ini tadinya nyambung, ketika kita ke knife menjadi suatu garis yang tidak saling terhubung ya, atau terputus seperti ini. Seperti itu cara kerjanya. Kemudian ada erase. Erase ini berfungsi untuk menghapus. Ini ya digunakan untuk menghapus objek selain kurva ya, yang artinya bitmap ya, untuk menghapus gambar bitmap. Namun di sini saya belum mempersiapkan gambarnya ya. Jadi intinya teman-teman boleh coba nanti. Ini untuk menghapus gambar bitmap ya, bukan gambar kurva atau vektor seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada tools zoom tool ya. Zoom tool ini untuk memperbesar. Nah, ini memperbesar, dan untuk memperkecilnya kita bisa gunakan zoom out ya. Zoom out seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jika posisi, misalnya posisi objek yang sudah kita buat itu hilang, kita bisa tampilkan ya dengan cara cepat, yaitu dengan menggunakan shortcut keyboard ya, dengan cara kalau di laptop ya Fn F4 ya, tapi kalau di PC boleh menggunakan Ctrl